bahagia. Maka apabila kita ini telah mempunyai kepahaman agama, kita ini sudah belajar dekat dengan Allah dengan cara apa? Berzikir. Zikir, ada zikir qalbu, ada zikir zahar. Itu nggak perlu kita bahas. Nah, semuanya ada dalilnya semua. Kemudian kita diberi keistimewaan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk mengenal sesama saudara kita. Kita dengan adanya ilmu kita bisa memuliakan saudara kita. Kita menyayangi yang muda, menghargai sesama, menghormati yang lebih tua. Dengan adanya ilmu yang tadinya kita tidak mau berbagi, akhirnya kita mau berbagi dengan sesama. Nah, itulah maknanya ikram lil muslimin. Setelah kita berbagi dengan saudara kita diberi kekuatan, diberi pengetahuan, diberi wawasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah itu akan menanamkan sifat ikhlas. Sifat ikhlas di dalam hidup. Ya, sifat ikhlas inilah yang nanti yang salah satunya juga akan memasukkan kita ke dalam surga. Iya. Dengan tanpa biaya. Nah, suatu misal kan, seperti zaman terdahulu telah diceritakan ada seorang wanita kan, wanita pelacur yang memberi minum anjing yang kehausan. Maka dengan ikhlas dia, dengan pengorbanan dia, dengan sepatunya diceritakan dia ngambil di dalam sumur itu, diberikan ikhlas dengan makhluk Allah yang lain kan, dengan ikram dia, maka Allah ridho. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan itu kita jangan karena makhluk, artinya karena kita mengharap ikhlas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlasnya dimaknakan luas. Ikhlas ini dimaknakan luas. Kita sholat ikhlas. Kita yakin kepada Allah harus ikhlas. Kita belajar ilmu harus ikhlas. Kita ikram harus ikhlas. Kalau kata orang India itu, ibarat kita makan. Nah, tadi apa yang kita makan? Chicken apa kan? Kemudian kalbi. Di saat nanti kita akan mengeluarkan hal tersebut, kita akan pergi ke tandas. Maka yang kita keluarkan itu tidak kita ingat lagi. Jadi maknanya seperti itu. Setelah kita ikhlas, maka kita ini harus mengamalkan perintah Allah. Pertama yang kita amalkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ajak diri kita, selamatkanlah orang beriman, selamatkanlah diri kamu, keluarga kamu dari azab api neraka. Diri kita dulu, kita perbaiki diri kita. Gimana sholat kita, iman kita, keyakinan kita, itu kita ajak anak istri kita yang belum berhijab, kalau pakai hijabnya kelihatan cantik kalau berhijab. Lagi pula itu perintah anak-anak kita, ajarin tentang agama, ajarin sholat, ajarin ngaji. Biasakan yang laki-laki selalu sholat ke masjid, yang perempuan sebisa mungkin itu sholat di rumah, sebaiknya di dalam kamar sendiri, tanamkan. Itulah yang disebut dakwah, mengajak kebaikan di dalam rumah. Setelah kita dakwah dalam rumah, mengajak kebaikan dalam rumah agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita keluar ke tetangga kita. Kita saling ajak mengajak, saling ingat mengingat. Bagaimana masjid di tempat kita itu makmur? Bagaimana orang-orang
berbondong-bondong mau masuk masjid. Bagaimana nanti apabila bapak-bapak ketemu bapak-bapak, anak-anak ketemu anak-anak, wanita ketemu wanita, yang dibicarakan apa? Kebesaran Allah. Yang dibicarakan apa? Tentang agama. Maka setelah kita mengajak di kampung kita juga mengajak tempat lain. Karena dalilnya apa? Jelas. Kuntum khairu umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik. Kalian adalah sebaik-baik umat, katakan, yang dilahirkan di tengah manusia, yang mempunyai tugas amal ma'ruf nahi munkar. Jadi tugas kita apa? Mengajak kebaikan. Apabila kebaikan sudah datang, maka insya Allah kemungkaran akan hilang. Salah hadirin, ya kalau saya kita ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada salahnya itu dari kebodohan. Ini sempurna majelis, marilah kita tutup dengan doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.